Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan alhamdulillahirabbil pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita memulai dalam pembelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, Ibu catat ya. Pelajaran minggu kemarin, kita sudah mempelajari mengenai buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Dan kali ini Ibu akan mengulas kembali. Apakah kalian masih ingat pengertian dari buku pengayaan non-fiksi dan buku pengayaan fiksi? Ya, betul sekali. Dan apakah kalian masih ingat perbedaan dari non-fiksi dan fiksi? Ya, luar biasa sekali, ya. Dan untuk materi pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks negosiasi, ya. Namun sebelum Ibu membahas mengenai materi negosiasi, apakah di sini sudah ada yang tahu pengertian dari teks negosiasi? Apakah ada yang sudah tahu? Ya, pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan bersama di antara kepentingan yang berbeda, ya. Pada dasarnya, teks negosiasi ini tujuannya itu agar mencapai dan menghasilkan kesepakatan dari keduanya atau kedua pihak yang berbeda, ya. Itu adalah pengertian dari teks negosiasi. Di dalam teks negosiasi terdapat beberapa struktur, ya. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua ada isi, dan yang ketiga itu terdapat persetujuan, ya. Jadi di dalam struktur teks negosiasi itu ada 3. Apa saja? Orientasi, isi, dan persetujuan. Di dalam struktur teks negosiasi yang pertama itu terdapat orientasi. Orientasi ini adalah sebagai pembuka untuk memulai permintaan atau pengajuan, ya. Struktur teks negosiasi yang kedua itu terdapat isi. Nah, di dalam isi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada penawaran, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada pemenuhan. Di dalam struktur teks negosiasi yang ketiga itu adalah persetujuan. Persetujuan ini sebagai penutup dan akhir dari rangkaian negosiasi, ya, ataupun rangkaian peristiwa negosiasi. Selanjutnya yaitu di dalam teks negosiasi terdapat ciri-ciri teks negosiasi. Ada apa saja di dalam teks negosiasi itu? Yang pertama, itu adalah adanya partisipan. Tentunya dalam peristiwa negosiasi pastinya ada orang atau pihak-pihak yang terlibat, ya. Kemudian yang kedua, adanya kepentingan yang berbeda. Nah, di dalam teks negosiasi yang bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang sama dari kedua pihak yang berbeda dan kepentingan yang berbeda, tentu adanya perbedaan dari kedua belah pihak ini, ya. Kemudian yang ketiga itu adanya kesepakatan. Sebagai tujuan akhir dari negosiasi atau peristiwa negosiasi, pastinya sebagai hasil dari peristiwa negosiasi tersebut yaitu adanya kesepakatan. Yang terakhir yaitu adanya kalimat persuasif atau membujuk atau ajakan, ya. Itu adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Di dalam teks negosiasi ada pola penyajian dalam penulisannya, ya. Dan itu terdapat tiga pola penyajian yang berbeda. Yang pertama, ada teks negosiasi dialog. Biasanya
kalimat yang digunakan yaitu menggunakan kalimat langsung. Lalu yang kedua, yaitu pola penyajian teks negosiasi narasi. Dalam teks negosiasi narasi ini, pola penyajiannya itu digabungkan dengan berbentuk narasi dan juga adanya kalimat langsung. Dan yang ketiga, yaitu pola penyajian teks negosiasi melalui surat. Nah, di dalam pola penyajian ini, biasanya terdapat di dalam pengajuan lamaran, surat lamaran pekerjaan, atau penawaran dari perusahaan. Itulah 3 pola penyajian dari teks negosiasi yang berbeda, ya. Di dalam teks negosiasi dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi berdasarkan untung rugi ini diklasifikasikan dengan atau dikaitkan dengan keadaan yang terjadi. Dan di dalam jenis ini, teks negosiasi berdasarkan untung rugi itu terdapat beberapa macam. Yang pertama, negosiasi menghindari konflik. Kemudian yang kedua, negosiasi kolaborasi. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Yang keempat, negosiasi dominasi. Itulah macam-macam dari jenis teks negosiasi berdasarkan untung rugi. Kemudian, jenis dari teks negosiasi yang kedua yaitu teks negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama, dalam jenis negosiasi berdasarkan situasi itu ada negosiasi formal. Negosiasi formal biasanya sering terjadi di kalangan pemerintah atau hukum. Kemudian, yang kedua, ada negosiasi non-formal. Ini biasa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun juga. Dan yang terakhir adalah jenis negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Nah, dalam jenis ini, biasanya di dalam negosiasi itu tidak hanya ada 2 pihak yang berbeda saja, tetapi juga bisa lebih dari 2 pihak, ya. Dan ada beberapa jenis, dibagi beberapa jenis lagi. Di dalam jenis negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu yang pertama ada negosiasi dengan pihak menengah, ya. Jadi, 2 pihak yang berbeda ini didampingi oleh pihak penengah, ya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi tanpa pihak menengah, yaitu peristiwa negosiasi terjadi hanya dari 2 pihak yang berbeda saja. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi yang pertama ialah kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah hampir berimbang. Lalu yang kedua, biasanya kita akan sering menemukan kalimat harapan atau keinginan. Kemudian, di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi juga, kita akan temukan kalimat bersyarat. Dan yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. Itulah dari kaidah kebahasaan teks negosiasi. Agar kita lebih memahami materi pelajaran yang kita pelajari, mari kita simak contoh negosiasi berikut ini.
created using Powtoon. Kemudian, baca contoh teks negosiasi berikut ini. Berikut ini adalah contoh teks negosiasi yang berjudul HP baru. Kemudian, nanti setelah kita baca teks negosiasi ini, kita akan menganalisisnya secara bersama-sama. Analisis struktur teks negosiasi HP baru. Tentunya, dalam struktur teks yang pertama itu terdapat orientasi sebagai pembukaan dan permulaan. Di sini sudah tertera bahwa orientasi yaitu pada kalimat, "Yah, Rani benar-benar perlu HP." "Belikan ya, Yah," kata Rani pada ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, "Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah," kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Itulah bagian orientasi. Setelah adanya orientasi, maka akan ada isi. Di dalam isi ada beberapa macam, yaitu adanya pengajuan, adanya penawaran, dan yang terakhir yaitu kesepakatan. Nah, dalam teks negosiasi HP baru ini sudah kita temukan ketiga struktur teks negosiasi itu. Yang pertama orientasi, yang kedua isi, dan yang ketiga kesepakatan atau persetujuan. Kemudian analisis faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang berjudul HP baru. Faktor penyebabnya yaitu Rani sudah mampu meyakinkan ayahnya bahwa keinginan Rani itu bermanfaat, yang dibuktikan dalam kutipan berikut yang terdapat dalam kolom bukti kutipan. Kemudian, alasan yang kedua yaitu tidak memaksa pihak lain, yang ayah awalnya itu menolak, kemudian dia mau membelikan HP-nya untuk Rani. Kemudian, analisis mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi yang berjudul HP baru. Nah, dalam teks negosiasi yang berjudul HP baru ini terdapat beberapa kalimat persuasif dan yang dibuktikan dalam kalimat ataupun dalam makna yang tersirat di kolom makna tersirat. Bisa dibaca ya. Baik anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai teks negosiasi. Dimulai dari pengertian, struktur teks, kemudian contoh-contoh, dan kita coba menganalisis bersama-sama. Dari yang sudah Ibu sampaikan dan kita bahas bersama-sama, apakah materi pembelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh anak-anak? Atau barangkali dari anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui Google Classroom ya. Ibu tunggu dan nanti Ibu akan jawab pertanyaan dari anak-anak ya. Baik anak-anak, sebagai tugas dari materi pelajaran kita hari ini, silakan kalian cari contoh teks negosiasi, cari satu saja, kemudian kalian analisis dimulai dari struktur teksnya, kemudian faktor penyebab keberhasilan dari teks negosiasi tersebut ya. Kemudian tugas tersebut silakan kalian kirim melalui Google Classroom. Baik, itulah materi pelajaran kita pada hari ini mengenai teks negosiasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami ya. Dan untuk anak-anak, tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah dan secara daring ya. Dan tetap semangat juga dalam menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih dan tetap semangat. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.